Selamat pagi, apa kabar semuanya anak didik kami dimanapun kalian berada. Bapak berharap kita semua dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk mengikuti pelajaran. Ya, langsung saja kita akan mulai pelajaran kita pada hari ini dan Bapak akan menjelaskan tentang materi pelajaran kita hari ini secara singkat. Silahkan kepada anak didik kami semuanya untuk mengikuti dengan baik ya. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai yang pertama, yaitu mengenai perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang ya. Bapak sudah jelaskan beberapa apa saja yang harus direncanakan dan apa saja yang harus dipikirkan, dipertimbangkan sebelum memulai sebuah usaha ya. Karena dalam memulai sebuah usaha itu ya banyak hal yang harus dipikirkan dan dipertimbangkan dan direncanakan secara matang. Nah, selain itu untuk memulai sebuah usaha kita juga harus memperhatikan sumber daya yang harus kita perhatikan dalam memulai sebuah usaha. Jadi untuk pertemuan kita hari ini, Bapak akan jelaskan secara singkat mengenai sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang ya, atau Bapak singkat dengan UKBLBWR. Nah, ini sengaja Bapak singkat karena memang ini akan sering kita jumpai ya. Apa saja sumber daya ya? sumber daya ya, kalian sudah tahu ya arti dari sumber daya. Nah, dalam semester yang lalu pemaparan sumber daya itu disingkat dengan istilah 6M ya. Ini tidak perlu Bapak jelaskan lagi. M yang pertama man, yang kedua money, yang ketiga material, yang keempat mesin, yang kelima method, dan juga yang keenam adalah market. Nah, tetapi untuk semester kali ini sumber daya yang dibutuhkan itu akan dibahas dengan pemaparan yang berbeda ya. Yang pertama adalah sumber daya yang harus diperhatikan adalah pertama faktor manusia. Nah, ini yang paling utama. Nah, manusia itu bagaimana sebelum memulai usaha itu harus beretos kerja tinggi. Yang kedua, rajin, kemudian optimis dan pantang menyerah. Nah, ini adalah syarat untuk seorang pengusaha dari faktor manusianya. Yang kedua, ada faktor yang tidak kalah penting, yaitu adalah faktor keuangan. Nah, faktor keuangan itu bagaimana dalam sebuah usaha itu segala sesuatunya harus dicatat dan dibukukan secara rapi, teliti dan terus menerus ya. Ini sudah jelas ya dari kalimatnya. Jadi segala yang berhubungan dengan pengeluaran, segala yang berhubungan dengan uang itu harus dicatat dan dibukukan secara rapi ya. Dicatat aja tidak cukup, tetapi harus dibukukan secara rapi dan terus menerus. Jangan sampai ada yang terlewat seperti itu supaya bisa diketahui posisi keuangannya bagaimana. Nah, yang ketiga, sumber daya yang ketiga itu adalah faktor organisasi. Ini pun penting ya. Pekerjaan akan efektif dan efisien sesuai bidang masing-masing jika diatur organisasinya. Nah, dengan adanya organisasi berarti seorang wirausaha dapat yang pertama mempertegas hubungan dengan para karyawan ya. Jadi tidak ada yang pekerjaannya itu tumpang tindih ya. Jadi seorang mengerjakan yang satu kemudian dikerjakan lagi oleh karyawan yang lain. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi harus ada pembagian. Jadi mempertegas hubungan dengan karyawan. Kemudian menciptakan hubungan antar karyawan, bagaimana hubungannya, kemudian mengetahui tugas yang akan dijalankan. Banyak yang tidak tahu tugasnya itu sebenarnya bagaimana, sehingga keliru ya. Kemudian mengetahui kepada siapa karyawan harus bertanggung jawab. Itu pun penting ya. Jadi kalau tidak tahu dia harus bertanggung jawab kepada siapa, dia tidak akan melaksanakan tugas dengan baik. Seperti itu. Nah, ini adalah faktor organisasi. Sumber daya yang lain yaitu adalah faktor perencanaan. Faktor perencanaan itu adalah alat pengawas dan pengendali usaha. Apa saja yang harus direncanakan? Yang pertama adalah merencanakan produk apa yang akan dibuat. Itu harus direncanakan. Yang kedua, memperhitungkan dana yang dibutuhkan ya. Setelah ada produknya, kira-kira membutuhkan uang berapa, dana berapa untuk membuat produk tersebut. Kemudian merencanakan jumlah produk yang akan dibuat. Itu pun penting ya. Harus dianalisis, jangan sampai terlalu banyak atau terlalu sedikit. Kemudian merencanakan tempat pemasaran produk.
bagaimana cara pemasarannya. Nah, faktor yang selanjutnya adalah faktor mengatur usaha yang kelima. Nah, apa saja yang diatur yaitu menyusun uraian tugas pokok untuk menjalankan usahanya. Jadi dalam menjalankan usaha itu apa saja yang harus dikerjakan, apa saja bidang pekerjaannya, ya, seperti itu ya. Kemudian struktur organisasi usaha. Nah, setelah sudah ada pekerjaannya, siapa yang mengerjakannya harus disusun struktur organisasinya ya. Kemudian memperkirakan jumlah tenaga kerja, itu pun harus diatur ya. Kemudian menetapkan balas jasa dan insentif, membuat jadwal usaha ya, harus ada jadwalnya, Senin ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain, sampai seterusnya, seperti itu. Kemudian pengaturan mesin-mesin produksi. Nah, pengaturan peralatan ya, itu pun harus ada pengaturannya. Kalau tidak bisa peralatan itu bisa rusak kalau tidak bisa diatur, seperti itu ya. Seperti kendaraan ya, kalau kita tidak bisa mengurusnya, kendaraan itu akan rusak. Berapa kali harus ganti oli, berapa kali harus diservis dan lain sebagainya. Kemudian pengaturan tata laksana usaha. Selanjutnya penataan barang-barang. Itu semua harus ditata ya. Bagaimana cara supaya barang-barang itu efektif, tidak sulit dicari, seperti itu ya. Kemudian pengawasan usaha dan pengendaliannya. Nah, selanjutnya faktor sumber daya yang dibutuhkan juga adalah faktor pemasaran, yaitu daya serap pasar dan prospeknya. Kondisi pemasaran dan prospeknya, program pemasarannya ya. Daya serap pasarnya, bagaimana kira-kira kemampuan pasar untuk menyerap produk yang kita buat, kemudian kondisi pemasarannya dan prospeknya, dan program pemasarannya, bagaimana programnya ya, apa yang dikerjakan dalam pemasarannya. Kemudian sumber daya yang lain adalah faktor administrasi ya. Administrasi itu setiap kegiatan dicatat setiap harinya yang dibuat secara kronologis ya, dan kemudian didokumentasikan ya. Secara kronologis maksudnya seperti dibuat sebuah alurnya ya, tidak tiba-tiba tetapi dibuat secara rapi, seperti itu. Jadi itu adalah faktor administrasi, itu pun penting dalam mengatur usaha ya. Jadi untuk sumber daya mungkin cukup sekian, dan Bapak rasa kita sudah cukup jelas ya. Untuk lebih jelasnya lagi mungkin bisa dibaca di buku paketnya. Untuk tugas kita hari ini ya, selalu ada tugas supaya kalian juga ada latihan di rumah ya, supaya tidak langsung lupa. Untuk tugasnya adalah sederhana, mudah, yaitu membuat rangkuman tentang materi yang akan kita pelajari minggu depan, yaitu tentang perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Nah, itu ada di buku paket kalian halaman 11 sampai dengan 15 ya. Nah, nanti kalian buat rangkumannya dan kita akan bahas minggu depan ya. Seperti biasa ditulis di buku catatan, kemudian foto kirim ke WA pribadi Bapak. Ya, dan Bapak ingatkan lagi jangan lupa selalu tulis nama, judul dan tugas keberapa, karena yang masuk ke WA Bapak itu banyak ya. Tidak hanya kelas 11, ada kelas 10, ada kelas 12 dan juga ada dari IPA dan IPS. Jadi kalau tidak ada namanya, tidak ada kelasnya, jadi Bapak nanti tidak tahu itu adalah tugas siapa. Seperti itu ya. Jadi tolong kalau bisa fotonya juga yang jelas dibuat ya, jangan buram. Oke, mungkin cukup sekian yang Bapak sampaikan hari ini. Terima kasih untuk kerjasamanya, terima kasih untuk perhatiannya. Bapak tunggu tugasnya, dan jika ada yang mau ditanyakan silahkan langsung saja WA ke WA pribadi Bapak. Akhir kata, juah-juah man banta krina.